roh kebenaran, supaya menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan bahwa kamu ada di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus di dalam bacaan Injil berjanji kepada kita bahwa Dia akan menolong dan memberikan seorang penolong bagi kita, yaitu Dia yang disebut Roh Kebenaran, supaya Dia menyertai kita untuk selama-lamanya. Hal itu terjadi pada peristiwa Pentakosta. Secara iman memang kita mengakui dan mengimani bahwa Allah selalu memberikan seorang penolong yang senantiasa menyertai dan menuntun kita di dalam seluruh perjalanan hidup kita. Tetapi di dalam kehidupan keluarga dan karya pelayanan kita, Tuhan juga memberikan penolong bagi kita, yaitu rekan, teman, suami, istri, untuk menjadi teman seperjalanan baik kita, sebagaimana yang dikisahkan di dalam bacaan pertama tadi dari kisah para rasul, bahwa Petrus dan Yohanes mereka berjalan bersama-sama untuk mewartakan dan melakukan firman Tuhan, dan kemudian mereka meletakkan tangan atas orang-orang yang membutuhkan uluran tangan mereka. Banyak kali Tuhan menganugerahkan atau memberikan penolong bagi kita, tetapi kita kurang atau tidak mampu untuk menghargai dan menghormati penolong yang selalu ada bersama dengan kita. Kalau orang selalu menyadari bahwa Tuhan hadir bersama dengan dia, dia tahu bahwa Roh Kudus menyertai dia setiap saat dan setiap waktu. Tetapi juga di dalam kebersamaan hidup berkeluarga, di dalam karya pelayanan, juga Tuhan memberikan bagi kita seorang penolong, suami, istri, anak-anak, ataupun rekan teman yang berjalan bersama dengan kita. Tetapi kita tekui di dalam keluarga-keluarga kita, kadang-kadang orang bukan menjadi penolong, rekan, teman, sahabat, ya, bagi suami, bagi istri di dalam kehidupan bersama. Tuhan mengatakan, apabila dua orang berkumpul dan menyebut namaku, aku hadir bersama-sama dengan mereka, dan mereka minta sesuatu dalam namaku, aku akan memberikannya kepada mereka. Itu gunanya Anda menjadi penolong, teman, bagi pasangan Anda, suami Anda atau istri Anda. Maka doa bersama itu juga penting. Suami dan istri selalu doa bersama setiap malam atau pagi atau sore, selalu doa bersama. Ini lagi doa Rosario yang mereka urus ke sana, itu hari ibu dan anak-anak. Anak-anak juga ikut karena ada permen dengan kue di sana, oleh mereka ini. Dan kali mereka tidak pergi doa. Jadi biasanya bapak-bapak bilang, mama pergi saja, saya jaga rumah. Jadi ada seorang bapak yang tidak biasa pergi doa Rosario. Satu kali dia semangat karena diajak oleh istrinya, mereka pergi doa Rosario di kafe. Sampai di sana mereka pergi hari Kamis. Sampai sana mereka berdoa, malam itu kan hari Kamis merenungkan tentang peristiwa terang. Jadi mereka doa, pimpin doa. Lalu hari Jumatnya Bapak Tua Badan masih enak, jadi dia ikut lagi dan istrinya pergi doa.
Sampai di sana ibu ketua kau lihat dari waktu semangat jadi lebih tas dia pemimpin doa sore malam ini. Tapi dia tidak hafal ini hari Jumat ini peristiwa apa. Dia hanya ingat kemarin hari Kamis peristiwa terang, berarti hari Jumat peristiwa gelap. Dan dia mulai bilang ya mari kita sama-sama mempersiapkan hati batin kita untuk berdoa kita merenungkan peristiwa gelap. Nah ini kan yang kadang-kadang tidak doa Rosario mereka. Tuhan memberikan baik kita yang secara bersama, kelompok keluarga kita berjalan bersama, dan kita yakin bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul di sana, Allah hadir bersama-sama dengan kita. Ya. Di dalam keluarga kita tadi dikatakan dalam Injil, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Melakukan perintah di dalam kehidupan kita. Ya. Kadang-kadang kita memang mendengarkan sabda Tuhan, tetapi kita tidak melakukannya di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga. Suami tidak mendengarkan istri, istri tidak mendengarkan suami, dan lain-lain sebagainya. Dan penjajahan di atas dunia yang sampai saat ini belum dihapuskan adalah penjajahan istri kepada suami. Tidak semua, tetapi kebanyakan seperti itu. Kalau istri mulai ngomong, bapak mulai meninggalkan. Jadi mulai dari nikah sampai dengan meninggal dunia, suami di rumah hening total, tidak pernah omongkan melawan istri, tidak mungkin. Ya. Maka kadang-kadang ada suami yang meninggal dunia atau suami-suami yang meninggal dunia, sebenarnya mereka bukan hanya mengakhiri penderitaan sakit penyakit, tapi juga mengakhiri penderitaan bersama dengan istri. Maka istri-istri yang biasa menjaga suami pulang dan bertobat, tidak boleh melakukan itu. Ya. Memang masih mengandung konsekuensi resiko di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang karena saking mengasihi suaminya, mereka cemburu sekali dengan suami. Ya. Suami yang terima telepon dari orang lain atau melakukan sesuatu, mereka akan selalu berpikiran negatif kepada suami. Ya. Jadi ada seorang suami yang punya namanya Boris. Ya. Dia meninggal dunia dan dikuburkan. Tapi sebelum dikubur, istrinya namanya Mince. Ya, lihat ke kuburan sebelah begini, ternyata ada Bobus punya mantan pacar namanya Yohana samping kuburnya. Ya. Akhirnya Minta bilang ke orang-orang di situ, oh Tuhan, tidak bisa kasih keluar Bobus, cari tempat lain saja karena mereka sudah baku janji. Minta ada di samping itu. Lalu pasalnya bilang, Minta itu orang sudah mati, mau apa lagi? Lalu Minta bilang, kamu semua laki-laki sama saja. Jadi kecemburuan di dalam kehidupan keluarga. Ya. Memang kita tidak akan menemukan orang yang sempurna di dalam kehidupan kita, tetapi carilah orang yang mencintai, mengasihi Anda dan bertumbuh bersama Anda di dalam Kristus. Kadang-kadang orang yang penting mendapatkan siapa saja yang menikah, tidak. Harus memilih orang yang bisa bertumbuh bersama dengan Anda di dalam kehidupan keluarga Anda, bertumbuh bersama di dalam Kristus. Tuhan menjanjikan kita akan memberikan penolong bagi kita. Tuhan juga menjanjikan akan menjadikan pasangan ataupun akan memberikan kepada kita teman sahabat yang akan selalu berjalan bersama dengan kita. Ya, tetapi kadang-kadang memang susah menemukan orang yang mungkin cocok atau pas bagi kita. Tapi memang kadang-kadang cinta itu juga harus dijebak. Pura-pura salah kirim chat begitu. Halo Veronica, I love you forever. Veronica kan lagi tenan. Jadi mungkin banyak lagi Veronica menunggu siapa memegang mereka dan lain-lain sebagainya. Tuhan mengingatkan kita bahwa memang kita bahagia bukan menikah dengan orang yang sempurna dan juga bukan hidup dalam kemewahan, tetapi dari keseimbangan hidup yang dijaga dengan kesadaran. Ketika tangan sibuk berkarya, hati terikat pada cinta dan jiwa tetap menggenggam harapan, disitulah ketenangan bisa tumbuh. Seperti yang dikini oleh seorang filsuf mengatakan, hidup menjadi berarti saat kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi juga untuk nilai, untuk kasih dan masa depan. Sebab kebahagiaan sejati bukan soal berapa banyak yang kita miliki, melainkan seberapa dalam kita mensyukuri perjalanan ini. Ini adalah cara orang Kristen hidup di dalam firman dan tinggal dalam
di mana orang tinggal dalam firman Tuhan, Allah akan datang hadir bersama dengan mereka. Semoga Tuhan membantu kita sekalian agar kita mampu untuk melaksanakan firman-Nya dan juga mampu untuk mengasihi semua orang yang berjalan bersama dengan kita.